ketika Profesor berangkat ke Kairo 1971, Ummu Kulsum wafat 75 dan Dr. Nawawi Yahya sudah bertawaf di sana. Ini saya sampaikan secara singkat. Ayah beliau Kiai Haji Yahya Abdul Razak dan ibu beliau bernama Hajjah Siti Fatimah, seorang tokoh adat dan adat kadi Arayan Kerajaan Baladi Mandar. Nama lengkap beliau Dr. Kiai Haji Muhammad Nawawi Yahya. Dia terlahir di Mandar 1 Juni 1927. Ketika tadi malam kembali saya membuka disertasi monumental beliau dengan judul Az-Zakah wan Nuzul Al-Ijtimaiyah Al-Mu'asarah, di dalam itu tertulis 1929, tapi itu masih agak kabur. Ini kalau 27 versi keluarga. Kemudian untuk tanggal hijriahnya beliau terlahir di 9 Zulhijjah 1343 Hijriah, tepat pada hari Jumat, bertepatan wukuf di Arafah pada waktu itu. Singkat cerita, beliau bersaudara kandung 5 orang. Nawawi Yahya anak pertama, Alawiyah Yahya, Ma'awiyah Yahya, Nahrawi Yahya, kemudian Jawiyah Yahya yang tadi barusan. Kemudian beliau mempunyai saudara seayah bernama Zawami Yahya. Kemudian beliau juga punya saudara seibu bernama Hajjah Hasura atau Cici Daengako. Ya, oke. Catatan hubungan darah, pertalian darah dengan kerajaan Baladipa. Manakala ini disusun berdasarkan sumber 2 ahli waris terdekat beliau. Ibu kandung beliau Hajjah Siti Fatimah Mu'anasanga Mandar memoyak pendak tuai bersekutu 2 kali dengan Hajjah Siti Rahmah istri Haji Ibrahim Kualimporo dan ayahanda Kiai Haji Jalaluddin Gani, ayahanda Kiai Haji Mawardi Jalaluddin Gani tadi Baladipa. Jadi mereka bersepupu juga gitu semua. Kemudian catatan yang kedua, perkawinan antara Alawiyah Yahya dengan Husain Kualimporo, ya, karena keduanya menikah bersekutu sekali, sehingga darah dari perkawinan antara Husain anak Abdullah dan anak Yahya Abdul Razak nama seluruh itu bersaudara, sehingga dia kawin sekali dari garis keturunan Kualimporo Husain, ya, Kualimporo Husain. Kemudian yang ketiga yang saya diberi ini, Hajjah Hasura ini bersepupu, saudara seibunya bersepupu 1 kali dengan Baharuddin Roma, sang mantan jaksa agung. Kemudian catatan yang terakhir, perkawinan Ma'awiyah Yahya dengan Abdul Rahim melahirkan 2 orang putra. 1 Insinyur Syarif Ridha Yahya yang ada dulu di sana, Syarif Ridha Yahya, dan punya adik bernama Haji Ustaz Riyad Basha Yahya yang meninggal di Kairo kecelakaan tadi barusan berita. Yang selanjutnya singkat bahwa Dr. Nawawi ini bersepupu juga 2 kali dengan Pak Bicara Masilon. Jadi bukan Yahya-nya, tapi Nawawinya. Mimoyak pendak duai Dr. Nawawi Yahya, Pak Bicara Masilon, kan neneknya Pak Bupati, neneknya Pak Bupati, neneknya Pak Gubernur Sulawesi Barat. Ia uang muak mimoyak pendak duai Dr. Nawawi anak Pak Bicara Masilon, berarti bersaudara neneknya. Kan begitu. Jadi Dr. Nawawi Yahya ini punya cucu seorang gubernur dan punya cucu seorang bupati. Alhamdulillah hadir di tempat kita.
Subhanallah. Ya, ini catatan kecil karena sumbernya sangat-sangat singkat. Saya dengar Dr. Musin semalam. Kemudian kesimpulannya adalah bahwa Dr. Nawawiyahya ini punya hubungan darah yang sangat dekat, keluarga Hadat dan adat kerajaan Balanipa Mandar, mulai dari Qadi Balanipa. Ada di sini cucu Kiai As'ad Kiai Haji Dain, Profesor Dr. Nafis Juwaidi. Kemudian Soko Abu Kaliang Nana Lau di Mituna. Sebelumnya itu ada Kiai Bukali Makmun, ya, Bukali Makmun itu kemudian Soko Abu Kaliang ke ayahanda Kiai Mawardi Jalaluddin Ghani atau Bukali juga ada hadir di sini. Jadi ini Dr. Nawawi ini dia berada dalam pusaran, ya, pusaran kerajaan Arayang Barang Mandar. Juga berada pada garis keturunan Pepuan Limboro, Pepuan Miri Lembang dan Pak Bicara Kayang. Ya, Pak Bicara Kayang. Ini sumbernya saya terima dari ahli waris terdekat dan kita akan kaji nanti. Ada Pak Dr. Husain Al-Hormasi di sini, nanti kita sama-sama menulisnya, nanti kita sama-sama mengkajinya, karena alumni Mangkoso itu semuanya orang-orang yang suka menulis. Nah, singkat cerita riwayat pendidikan beliau sekolah rakyat, ya, sekolah rakyat Bang, sekolah rakyat di Bak Madura. Jadi Bak Madura itu berasal dari kata bakun dan rurun. Bakun rurun. Kemudian ada versi mengatakan bakun masrur, pintu di mana. Kenapa kemudian Majapahit bernama Majapahit? Karena ada keterkaitan dengan kerajaan Majapahit. Ya. Kemudian setelah SR, Nawawiyahya berkonsentrasi melakukan pengajian bersama-sama Kiai Muhammad Saleh. Ya. Jadi pengembaraan beliau dalam mencari ilmu diawali dari Kiai Muhammad Saleh, kemudian turun ke ijazah kepada semua para pembawa tarekat Qadiriyah yang ada di Mandar ini. Kemudian melanjutkan halakah ke Sarito, Bang. Sempat Nawawiyahya ke Sarito, ya, ke Sarito. Halakah di beberapa para ulama besar yang ada di tanah Bugis. Wal khabarul jusum mutimul faedah, atau dalam alfiah Ibnu Ali bahwa berita itu yang selalu mengandung faedah. Dengar lebih biasa terus. Wal khabarul jusum mutimul faedah. Berita ini kemudian diturunkan bahwa pada akhirnya karena Nawawiyahya ini seorang pedagang juga ke Kalimantan, ke Tarakan, ke Surabaya, sehingga pamannya bergurau kepadanya, kalau engkau selalu rugi di dalam pergi berdagang, maka lebih baik engkau diberikan lepa-lepa. Kata Rida tadi malam, lepa-lepa Yoruba-nya, lepa-lepa. Iya, lepa-lepa. Akhirnya Nawawiyahya mengatakan, kalau engkau ingin membelikan saya lepa-lepa, biarkanlah aku tinggalkan tanah Mandar. Aku ingin ke Timur Tengah. Pada akhirnya tahun 1947 dia berlayar ke Mekah, bolak-balik Madinah Makkah, dan kemudian pada akhirnya dia belajar di Al-Azhar. Bertemulah guru Tarok di sana, ya, bertemulah Kiai Mawardi di sana, bertemulah siapa para Firdis Azhari di sana. Ada surat cinta, ada surat kekeluargaan yang pernah ditulis Nawawiyahya kepada semua keluarganya. Tapi yang sering diingat Insinyur Zawiya Yahya, Nawawiyahya sering berkata, kuntu fis-sihah wal afiyah la'allakum kadzalik. Inilah tulisan yang sering dikirim surat kepada keluarga beliau. Kemudian pernah juga beliau mengatakan, lastu musdakan ilal mahbub walakin kuntu mustaq liman sakana diyah. Tulisan-tulisan ini yang diingat oleh Insinyur Ridha dan Insinyur Zawiya Yahya. Kenapa saya mencoba memberikan penjelasan kepadanya bahwa apa yang diungkapkan Nawawi itu, dia mencintai istrinya, tapi dia lebih mencintai tanah kelahirannya.
Hadirin dan hadirat, Bapak Profesor yang saya hormati, Bapak Bupati yang saya hormati, terakhir sebelum saya sampaikan kematian beliau, beliau juga sempat menggoreskan kalam-kalam Ummu Kulsum yang kemungkinan besar Bang akan sederhananya begini: ya habibi kullu syai'in biqadar, wahai kekasihku, segala sesuatu sudah ada ketentuannya. Entah tulisan ini kenapa hadir di kalam seorang Nawawi Yahya. Ma bi aidina ulikna tu'as. Pasti Profesor akan menangis mendengar dokumen ini. Bukan kuasa kita, karena kita tercipta untuk berduka. Rubbama tajma'na aqdaruna, boleh jadi kita akan dipertemukan oleh takdir kita. Zata yaumin ba'dama azzal bika, di suatu hari nanti setelah keinginan untuk bertemu sangatlah kuat. Fa idza antara hilmun hillah, apabila ada di antara kita saling mengingkari, wa talaqaina liqa'al quraba, maka pertemuan kita bagaikan pertemuan orang yang tidak pernah baru kenal, orang yang asing. Bayangkan saja, Nawawi Yahya menikah dengan seorang perempuan yang bernama Naimah yang berkebangsaan Mesir. Wa madha kullu ila ayatihi, maka semuanya berlalulah semuanya hingga sampai pada batasnya. Wala taqul syai'an fa innal khala syah. Kalau tidak salah begini Allah ya. Puing-puing oleh Kulsum. Akhirnya beliau Dr. Haji Muhammad Yahya MA wafat pada hari Jumat pula. Coba bayangkan, lahir di hari Jumat, wafat di hari Jumat. Menurut versi beberapa masyarakat yang masih mengingat, setelah beliau salat subuh, beliau berjalan mengelilingi kota kecil ini, karya kecil ini, Madinatun Shaghirah wa Jamilah ini, menjumpai dengan memakai jas, dan setelah dia pulang pagi hari itu ke rumah, dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dia 40 hari setelah dia berada pulang dari Kairo. Kalau saya tidak salah ingat Bang, Berunta pulang dari Kairo 1984 akhir kalau tidak salah. Beliau wafat 9 Februari 1984. Ini data ini karena kita akan masih mau mengkaji, maka ini hanya sederhana saya sampaikan. Pada akhirnya saya yang diberi izin untuk membaca ini sumber dari Insinyur Hajjah Dewi Yahya, Insinyur Hajjah Syarif Ridha Yahya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai Nawawi Yahya Abdul Razak yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wallahu hadi ila subul salam, Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.